yang akan kami sampaikan untuk memenuhi tugas UTS atau presentasi UTS dari mata kuliah Kominter dari dosen Pak Gema. Langsung saja ke presentasinya, percepatan transisi energi BBM ke listrik. Yang pertama, identifikasi proses komunikasi. Terdapat 3 tahap komunikasi transisi BBM ke listrik. Yang pertama itu terdapat identifikasi proses komunikasi, lalu ada identifikasi tujuan komunikasi, lalu ada analisis berdasarkan jenis komunikasi. Yang pertama, identifikasi proses komunikasi. Semua berawal dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melaksanakan siaran pers pada tanggal 23 Maret 2022, nomor 122, pers, garis miring 04, garis miring SDI, garis miring 2022. Menteri ESDM memeriahkan sidang transisi energi G20 dengan memimpin parade motor listrik. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Arifin Tasrif memimpin parade konversi bahan bakar minyak ke motor listrik usai membuka seminar internasional dedieselisasi. Gelaran ini menjadi ajang kampanye budaya baru penggunaan kendaraan listrik serta menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan energi yang bersih dan efisien. Kita memang mulai memasuki mendorong kendaraan bermotor listrik supaya memang bisa mengurangi emisi. Ini sesuai target kita. Jadi upaya untuk menggunakan kendaraan listrik itu terus kita intensifkan. Tadi kita baru saja mencoba motor listrik ini, kita mengkonversi sepeda-sepeda motor yang saat ini menggunakan bahan bakar BBM. Kata Arifin, usai melakukan parade konversi sepeda motor BBM ke listrik di Yogyakarta pada Rabu 23 Maret 2022. Identifikasi proses komunikasi dalam rangka percepatan penerapan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Pilot proyek konversi motor BBM ke listrik. Komitmen Indonesia wujudkan energi yang lebih bersih untuk transportasi jalan serta sebagai rencana aksi transisi energi menuju energi bersih. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Arifin Tasrif meluncurkan pilot project konversi sepeda motor mesin penggerak bahan bakar minyak atau BBM ke motor listrik. Program KBLBB dalam Grand Strategi Energi Nasional (GSEN) ditargetkan sebanyak 13 juta sepeda motor listrik dan 2,2 juta mobil listrik pada tahun 2030 dengan potensi pengurangan konsumsi BBM sebesar 6 juta kilo per liter per tahun dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 7,23 juta ton karbon dioksida atau CO2. Menteri SDM mengapresiasi upaya dan kerjasama berbagai pihak sehingga pilot proyek konversi sepeda motor penggerak BBM menjadi motor listrik dengan tema Merdeka Polusi Udara dapat terwujud dengan baik. Program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai ini merupakan bagian dari transisi energi untuk mewujudkan penggunaan energi yang lebih bersih, efisien, dan mengurangi impor BBM, menghemat devisa, serta dapat menghemat subsidi BBM. Melalui penggunaan motor listrik, sambung Arifin, pemerintah bisa menghemat impor minyak sampai 1,5 juta barel per hari. Mengingat konsumsi BBM kendaraan bermotor masyarakat per hari mencapai 240 juta kiloliter hingga 110 tahun mendatang. Di samping itu juga memberikan dampak penghematan terhadap pengeluaran biaya bahan bakar secara langsung bagi pengguna. Kalau 2 liter BBM itu akan meninggalkan biaya 24.000, tapi kalau menggunakan motor listrik, dia menggunakan seperempatnya saja, yang keluar cuma 6.000. Jadi dari pemilik motor lama ini akan penghematan banyak, Pak Arifin. Parade tersebut diiringi 31 motor bahan bakar minyak yang telah dikonversi menjadi motor listrik dan 36 motor listrik dan dilaksanakan dari Hotel Ambarukmo menuju Hotel Sheraton Jakarta. Dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik, PLN berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan infrastruktur, termasuk diantaranya perluasan jaringan dan jangkauan pengisian daya kendaraan listrik. Salah satunya dengan pembangunan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau SPBKLU di berbagai wilayah Indonesia.
Lalu menurutnya salah satu kunci agar Indonesia dapat bersaing di persaingan industri kendaraan listrik global adalah dengan menciptakan ekosistem yang baik bagi pengembangan kendaraan listrik. Produk akhirnya tidak hanya berupa motor atau mobil listrik, tetapi juga komponen penting seperti suku cadangnya. Jadi industri ini akan terus dikembangkan, jelas Menhub. Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah, dimulai dari regulasi yang mendukung peningkatan riset dan inovasi kendaraan listrik, grand design, lalu ada grand design pengembangan kendaraan listrik, hingga hilirisasi di dunia industri. Di sini terdapat juga foto rapat via Zoom Ikatan Alumni ITB upaya penyampaian transisi energi dan elektromobilitas. Bisa dilihat teman-teman di sini. Lalu selanjutnya ada identifikasi tujuan komunikasi yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Diki Andika. Silakan Diki. Baik, terima kasih Dava. Yang kedua itu identifikasi tujuan komunikasi. Di Indonesia sedang melakukan kampanye terhadap transisi energi ramah lingkungan yang dilakukan pemerintah Indonesia di forum G20. Indonesia sangat mendukung transisi energi ini untuk iklim dunia yang melakukan penggunaan energi besi. Terobosan menuju nol emisi karbon, salah satunya dengan transisi energi dari bahan bakar minyak atau fosil ke listrik, serta energi baru terbarukan. Di Indonesia menjadi salah satu negara yang terus berupaya membuat terobosan energi dari transisi ini. Indonesia menargetkan pada tahun 2060 akan mencapai nol emisi karbon. Untuk mengurangi bahan bakar minyak yang terus berubah tingkat impor negara, keberadaan kendaraan listrik hingga infrastrukturnya terus ditekan oleh pemerintah. Pemerintah menargetkan pada tahun 2040 akan menghentikan penjualan motor berbahan bakar bensin. Setelah itu berlanjut ke tahun 2050, menghentikan penjualan mobil konvensional dan atau berbahan bakar bensin. Dengan menggunakan energi ramah lingkungan iklim dunia, juga akan semakin membaik untuk kehidupan global. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia juga harus mendukung pencapaian penggunaan energi ramah lingkungan. Pentingnya transisi energi di masa sekarang didorong oleh berbagai faktor. Di antaranya tingginya penetrasi energi terbarukan ke dalam bauran energi global, peningkatan teknologi dan penyimpanan energi, serta dimulainya elektrifikasi. Di samping itu, isu ini semakin berkembang karena para pemodal mulai banyak yang memprioritaskan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola. Di sisi lain, peran pemerintah juga dibutuhkan untuk membuat transisi energi dapat terwujud dengan baik. Urgensi transisi energi mengutip transisienergi.id, urgensi transisi energi terjadi karena 3 hal, yakni perubahan iklim, gas rumah kaca, dan desentralisasi energi. Perubahan iklim merupakan perubahan pola cuaca rata-rata jangka panjang yang menentukan iklim lokal hingga global bumi. Pemerintah Indonesia berkomitmen penuh dalam menerapkan Nationally Determined Contribution atau NDC, guna mengatasi perubahan iklim yang sudah diputuskan melalui Paris Agreement, sekaligus berusaha mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Transisi energi dapat didefinisikan sebagai perubahan komposisi atau struktur pasokan energi, di mana terjadi proses pergeseran dari pola penyediaan energi berbasis energi fosil ke energi terbarukan secara bertahap. Hal ini mengacu pada arah perubahan sektor energi global, dari sistem produksi dan konsumsi energi berjejak karbon tinggi, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, beralih ke sumber energi berjejak karbon rendah seperti matahari, angin, panas bumi. Transisi energi adalah jalur menuju transformasi sektor energi global dari berbasis fosil menjadi nol karbon. Transisi energi dapat memberikan dampak positif maupun negatif pada aspek sosial dan ekonomi. Penting bagi pemerintah untuk mengelola dampak dan menjamin proses transisi yang berkeadilan di Indonesia. Maka dari pergeseran paradigma pemanfaatan sumber daya alam untuk produksi energi dan transisi dari dirty energy ke energi yang bersih dan terbarukan membutuhkan perubahan mindset, pengetahuan, dan perspektif semua pihak didukung oleh lembaga sosial, budaya, dan ekonomi untuk habitus baru. Jadi perlu disiapkan dan dikembangkan untuk perubahan tersebut dengan penyediaan program pendidikan dan literasi agar masyarakat bisa paham apa yang terjadi di lingkungannya.
untuk tanggap pada perubahan. Baik, nomor 3 adalah analisis komunikasi yang akan dijelaskan oleh Aldi. Oke, terima kasih Diki. Berikut ada analisis komunikasi. Di Indonesia sedang melakukan kampanye terhadap transisi energi ramah lingkungan yang dilakukan pemerintah Indonesia di forum G20. Indonesia sangat mendukung transisi energi ini untuk iklim dunia yang melakukan penggunaan energi bersih. Terobosan menuju nol emisi karbon salah satunya dengan transisi energi dari bahan bakar minyak atau fosil ke listrik serta energi baru terbarukan. Indonesia menjadi salah satu negara yang terus berupaya membuat terobosan transisi energi ini. Indonesia menargetkan pada tahun 2060 akan mencapai nol emisi karbon. Indonesia berada di peringkat ke-17 dengan polusi udara paling tinggi dari 117 negara di dunia. Hal ini berdasarkan hasil survei perusahaan pemantau kualitas udara IQAir pada 2021 yang dipublikasi Selasa 22 Maret 2022. Angka ini membuat Indonesia menjadi negara tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara. Pada hasil survei itu, tingkat konsentrasi Indonesia partikulat dalam kurung PM 2,5 tertinggi yaitu 34,3 meter per kubik. PM 2,5 adalah partikel udara yang berukuran lebih kecil dari 2,5 mikron. Berdasarkan laporan ini melihat betapa sudah mengkhawatirkan kualitas udara Indonesia. Maka sebab itu Indonesia harus menyadari dan mendorong untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah untuk mengurangi emisi karbon mulai dari transportasi, pembangkit listrik, hingga pabrik-pabrik. Indonesia harus ikut mendorong masyarakatnya untuk menyadari betapa pentingnya transisi energi ini sebab bila itu hanya dilakukan oleh pemerintah saja, transisi energi ini akan sulit tercapai. Transisi energi dapat didefinisikan sebagai perubahan komposisi atau struktur pasokan energi, di mana terjadi proses pergeseran dari pola penyediaan energi berbasis energi fosil ke energi terbarukan secara bertahap. Hal ini mengacu pada arah perubahan sektor energi global dari sistem produksi dan konsumsi energi berjejak karbon tinggi seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, beralih ke sumber berjejak karbon rendah seperti matahari, angin, dan panas bumi. Transisi energi adalah jalur menuju transformasi sektor energi global dari berbasis fosil menjadi nol karbon. Transisi energi dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif pada aspek sosial dan ekonomi. Penting bagi pemerintah untuk mengelola dampak dan menjamin proses transisi yang berkeadilan di Indonesia. Maka dari pergeseran paradigma pemanfaatan sumber daya alam untuk produksi energi dan transisi dari dirty energi ke energi bersih dan terbarukan membutuhkan perubahan mindset, perubahan dan perspektif semua pihak didukung oleh lembaga sosial, budaya, dan ekonomi untuk habitus baru. Jadi perlu disiapkan dan dikembangkan untuk perubahan tersebut dengan penyediaan program pendidikan dan literasi agar masyarakat bisa paham apa yang terjadi di lingkungannya untuk tanggap pada perubahan. Baik, terima kasih Diki dan Aldi. Demikian presentasi dari kelompok kami terkait tema yang diusung tadi untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah komunikasi internasional. Untuk perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.